Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita, percaya bahwa Tuhan bertata di atas pujian umat-Nya. Dan saat ini Tuhan ada dimanapun kita berada. Kita mau sembah Tuhan, kita mau berikan yang terbaik pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami beri kemuliaan, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau memuliakan nama-Mu. Kami mau bersuka demi nama-Mu Tuhan. Kami mau membesarkan nama-Mu, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh hati kami, keberadaan kami pagi hari ini. Dan kami nyatakan bahwa kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita mau angkat hati kita mau angkat pujian kita. Karena Yesus adalah Allah yang tidak tertandingi. Amin. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuhku gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kebenaran, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu Engkau yang terhebat Tuhan. Mari katakan, sungguh Kau, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi
Kita mau tetap sorakan kebesaran nama Tuhan. Mari kita mau sorakan haleluya pagi hari ini. Amin. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kau langsung berkuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kau langsung berkuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh keberadaan kami pagi hari ini. Hati kami Tuhan, jiwa kami, roh kami siap di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih.
terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terukur kasih-Mu Tuhan. Terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kami tinggikan Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh kembali memuji meninggikan nama-Mu. Bahkan sebentar kami akan mempersiapkan hati kami ya Tuhan, untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu.
Urapi setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Hari-hari ini kita akan menyongsong new normal ya, keadaan new normal. Jadi semua akan mulai. Tetapi keadaan tidak bisa kembali seperti dulu, saudara. Ya. Soal pendidikan, soal ekonomi juga kita lihat belum ada kepastian pada hari ini mendatang. Bahkan banyak terjadi PHK, saudara, hari-hari ini. Dan saya mendapat WA dari seorang teman saya, seorang pengusaha, di mana dia harus mem-PHK 1.000 karyawannya. Ya, jadi keadaan kita hari-hari ke depan masih belum ada satu kepastian. Bahkan hidup kita hari-hari ke depan seperti menghadapi kemustahilan, saudara. Baik dalam bidang ekonomi, baik dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, apapun juga, saudara. Meskipun pemerintah sudah mendengungkan untuk kita memasuki new normal, saudara. Tapi secara keseluruhan pada hari-hari ke depan kita dihadapkan sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang mustahil untuk kita bisa hidup. Apakah kita bisa hidup pada hari ini mendatang? Bagaimana saya bisa menghidupi keluarga saya? Bagaimana tentang kesehatan saya ke depan? Kesehatan kami sekeluarga? Tidak ada kepastian, saudara. Pagi hari ini, saudara, judul firman Tuhan adalah menentang kemustahilan. Menentang kemustahilan. Kalau kita baca dalam Alkitab, saudara, sebenarnya bangsa Israel waktu dibawa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, maka mereka dibawa oleh Tuhan pada satu keadaan yang mustahil, ya. Tidak umum lah ya, sesuatu keadaan yang sukar, sulit, bahkan mustahil. Kita akan melihat pagi hari ini beberapa kemustahilan yang Tuhan izinkan dan Tuhan bawa sebetulnya, saudara. Bangsa Israel melewati kemustahilan demi kemustahilan, ya. Puji Tuhan. Kita akan lihat yang pertama, kemustahilan di dalam Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Puji Tuhan. Jadi di dalam Keluaran 14 ayat 1 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali. Balik dari mana? Kalau kita baca di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-10, mereka itu sedang dari Sukot dan sedang berkemah di Etam. Jadi mereka berjalan tuh bukan menuju laut, saudara, tapi menjauhi laut. Tetapi Tuhan berfirman supaya mereka balik dari Etam untuk berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut. Justru mereka dibawa Tuhan menuju ke laut, jalan buntu. Maka dikatakan di ayat ketiga, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri, padang gurun telah mengurung mereka. Sehingga Firaun berpikir mereka tersesat, jalan buntu. Karena apa? Di hadapan mereka adalah laut kolsom, laut mati. Ini diizinkan oleh Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel pertama keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dan kita tahu ceritanya bahwa Tuhan melakukan mujizat, melakukan keajaiban di dalam perjalanan bangsa Israel. Meskipun mereka dibawakan pada satu jalan buntu menghadapi laut, saudara, tetapi Tuhan menyatakan keajaiban. Dari sini kita dapat menarik satu hikmah. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, saudara,
semakin mustahil yang kita hadapi, maka akan semakin Tuhan menyatakan keajaiban dalam hidup kita. Perjalanan ini, keajaiban melewati Laut Kolsom hanya sekali saudara, dikerjakan oleh Tuhan untuk bangsa Israel. Puji Tuhan, kita akan lihat lagi kemustahilan kedua di dalam Imamat Fatsal yang ke-25. Puji Tuhan. Imamat yang Fatsal ke-25 saya bacakan ayat 2-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Nah, ini bangsa Israel dibawa Tuhan kepada satu kemustahilan, di mana dikatakan bahwa tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Jadi tanah harus dikerjakan cuma 6 tahun, setelah tahun ke-7 harus istirahat. Saya bacakan di ayat yang ketiga. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Puji Tuhan. Ini suatu mustahil saudara bagi saya. Bagi kita semua yang kita bisa baca dan kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel. Di mana dalam perjalanan Tuhan bahwa bangsa Israel harus melewati Laut Kolsom. Wah, mereka begitu bingung, begitu pasti saudara ya menghadapi jalan buntu, tapi Tuhan buka jalan. Setelah itu Tuhan kasih juga jalan tentang kemustahilan ini, keadaan di mana kalau nanti kamu masuk tanah perjanjian itu, kamu tidak boleh mengerjakan tanah itu terus sepanjang tahun, tidak boleh. Dikatakan di sini 6 tahun lamanya engkau harus menaburi, maksudnya mengolah tanah itu selama 6 tahun. Setelah itu pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. Jadi pada tahun yang ke-7 tidak boleh dikerjakan saudara tanah ini. Ini sesuatu yang aneh, tidak umum. Secara manusia ini mustahil. Sedangkan secara umum saudara, orang bertani itu belum mesti hasil. Tapi ini sama Tuhan cuma 6 tahun saja ya. Nanti tahun ke-7 tidak boleh kamu mengusahakan tanah itu. Lalu Israel bertanya, loh Tuhan, kalau tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita bertanam, lalu ada hasil, lalu pada tahun ke-7 tidak boleh, lalu makan kita bagaimana Tuhan? Mereka bertanya, di dalam ayat yang ke-20, Imamat 25 ayat yang ke-20. Apabila kamu bertanya, nah ini, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Jadi mereka bertanya, loh Tuhan, kalau 6 tahun ya sudahlah, oke. Tahun ke-7 tidak boleh diolah apa-apa saudara. Nah, kalau saudara baca di dalam Keluaran 23, tidak usah kita baca di rumah saudara. Keluaran 23 ayat 10 dan 11. Sebenarnya tanah pada tahun ke-7 yang tidak dikerjakan itu saudara, dibiarkan itu maksud Tuhan adalah untuk orang miskin. Nah itu saudara bisa baca di rumah di dalam Keluaran 23 ayat 10 dan 11. Biar bertumbuh apa saja yang bertumbuh itu dimakan orang-orang miskin, yang masih ada sisa itu untuk binatang-binatang saudara. Nah, makanya dia bertanya, apabila kami bertanya apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu, bukankah kami tidak boleh menabur, tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Coba kita lihat jawaban Tuhan ayat 21. Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Luar biasa saudara. Jadi Tuhan ngomong kamu kalau mengolah tanah cuma untuk 6 tahun saja. Tahun ke-7 tidak boleh diapa-apain, tidak boleh dikerjakan karena itu tahun sabat untuk tanah. Lalu bagaimana Tuhan kami hidup? Dikatakan di sini, aku akan memerintahkan berkat kepadamu dalam tahun yang ke-6 itu supaya diberikan hasil untuk 3 tahun. Saudara. Luar biasa ini, sesuatu yang tidak umum, mustahil. Tetapi ya ini yang Tuhan bawa dalam kehidupan bangsa Israel yang juga cerminan dalam kehidupan kita.
Jadi sebetulnya menghadapi hidup yang mustahil, masa depan yang tidak menentu itu sebetulnya sudah jauh dialami oleh bangsa Israel saudara dulu. Ini suatu pembelajaran bagi kita. Ya, dikatakan di sini pada tahun ke-6 aku akan memerintahkan berkat untuk hasil 3 tahun. Jadi waktu mereka bertanam pada tahun ke-6 kan panen saudara. Begitu panen Tuhan bilang itu untuk 3 tahun. Karena tahun ke-7 mereka tidak boleh mengusahakan apa-apa. Tahun ke-7 mereka masih makan hasil panen tahun ke-6. Baru pada tahun ke-8 mereka mulai bertanam saudara. Bertanam tahun ke-8 hasilnya masuk tahun ke-9 gitu. Lah makanya di sini dikatakan diberi hasil untuk 3 tahun. Jadi memasuki tahun ke-9 hasil yang tahun ke-6 itu sudah mulai habis. Hasil panen yang baru sudah mulai saudara. Ini setiap 6 tahun mereka harus alami. Jadi yang pertama tadi mereka berawas-awas dalam hati bagaimana melewati Laut Kolsom cuman sekali saudara dalam hidup. Tetapi kalau di sini setiap 6 tahun begitu masuk ke tahun ke-7 mereka pasti berawas-awas saudara. Apakah tahun ke-6 ini hasilnya bagus? Panennya apakah hasilnya bagus? Sedangkan secara umum saudara, petani yang wajar, bertani, menanam, menabur, menanam, lalu panen saudara, belum pasti saudara. Tetapi dikatakan di sini waktu tahun ke-6 Tuhan mengirim hasil untuk 3 tahun. Itu sebabnya bangsa Israel gagal saudara dalam hal ini. Kenapa? Mereka lalai dalam tahun-tahun Sabat. Jadi mereka terus mengolah tanah itu meskipun tahun ke-7 mereka terus mengerjakannya. Nah itu saudara bisa melihat sehingga menghasilkan mereka dibuang sampai ke Babel. Supaya tanah itu mengalami Sabat saudara. Sampai sebegitunya Tuhan memperhatikan. Yang saya mau nyatakan dalam setiap pembacaan ini saudara. Bahwa bangsa Israel mereka juga menghadapi satu kemustahilan. Ini bukan ilustrasi saudara, betul-betul ya. Jadi mereka menanam beneran gandum. Itu pada tahun ke-6 menanam, dia panen untuk 3 tahun. Itu beneran saudara, bukan ilustrasi. Laut tadi juga bukan laut pencobaan, bukan saudara. Betul-betul laut mati di Timur Tengah. Yang mereka sudah lewati secara fisik. Ini adalah hal-hal yang mustahil secara akal manusia. Tapi sekali lagi, kalau kita dibawa kepada sesuatu yang mustahil saudara. Maka di situ Tuhan akan melakukan keajaiban dalam hidup kita saudara. Yang ketiga, kemustahilan yang ketiga kita lihat di dalam Ulangan Fatsal yang ke-11 saudara. Puji Tuhan, Ulangan 11 ayat yang ke-10 sampai 12. Ulangan 11 ayat 10 sampai 12, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jeripayah, seakan-akan kebun sayur. Ayat 11, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Ayat 12, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ini kemustahilan ketiga yang Tuhan bawa dalam kehidupan bangsa Israel. Tadi kalau kamu bertanam, harus ada sabat tanah, harus ada perhentian tanah pada tahun yang ke-7. Setelah itu, kalau kamu nanti masuk di dalam negeri yang kujanjikan, lalu kamu bercocok tanam, ada caranya. Caranya dikatakan di sini, karena yang negeri yang engkau duduki itu tidak sama seperti di Mesir, di mana kamu menabur, menanam, bisa disirami dengan air. Ya, dikatakan bukanlah negeri seperti tanah Mesir
dari mana kamu keluar yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jeripaya. Bukan seperti itu. Tapi suatu negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Jadi suatu tempat saudara yang bergunung dan berlembah yang tidak bisa diairi itu tidak bisa, tapi tetap harus ditanami. Coba saudara. Tempat yang kamu pergi untuk mendudukinya ini, negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Luar biasa saudara. Sesuatu yang sangat mustahil. Saya pikir Tuhan itu memang ajaib saudara. Kemustahilan demi kemustahilan, mulai dari perjalanan bangsa Israel keluar, langsung lewat laut di bawah Tuhan. Tuhan tolong, sekali saja mereka berdebar-debar berawas-awas satu kali. Setelah itu masuk dalam perjalanan, mereka harus mengolah tanah, ada aturannya. Tidak boleh diolah setiap tahun. Sampai tahun ke-7 harus ada Sabat. Karena pada tahun ke-6 Tuhan mau kirim hasil 3 kali lipat untuk 3 tahun. Luar biasa. Mereka berawas-awas mungkin selama 6 tahun. Ya. Tahun ke-7, wah bagaimana ini? Tahun ke-6 ini bagaimana ini panennya? Apa bisa cukup untuk 3 tahun ke depan? Tetapi kalau di sini saudara, setiap kali mereka menanam itu sepanjang waktu, dikatakan di sini saudara, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jadi mereka harus menanam, menabur, menanam, tapi tidak boleh menyirami dan tidak bisa. Kalau menyirami dikatakan di sini sebanyak hujan dari langit. Coba saudara. Ini mereka berawas-awasi sepanjang tahun saudara. Tidak 6 tahun sekali, tidak, ini sepanjang tahun. Ini ya apa ini panen? Perhatikan di ayat ke-12, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jadi Tuhan khusus memelihara dari awal sampai akhir tahun. Dikatakan mata Tuhan yang mengawasi. Bagaimana bertani tapi tidak ada persediaan air, saudara? Kita tahu bahwa presiden kita, Pak Presiden Jokowi, untuk memajukan ekonomi bangsa, ya, membangun bendungan-bendungan. Untuk apa? Untuk mengairi sawah-sawah, saudara. Meskipun musim-musim kering, tapi Pak Presiden sudah mempersiapkan membangun banyak bendungan. Lah kalau ini, saudara, dikatakan dia dipelihara dengan sebanyak hujan turun dari langit. Dikatakan di sini sebanyak hujan yang turun dari langit, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Coba. Sesuatu yang sangat mustahil. Kalau hujan saudara dari langit biasa saudara. Umum hujan ya semua dari langit. Turun dari atas biasa. Tapi kalau dikatakan ayat 11, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, perhatikan, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Sebanyak hujan. Artinya apa? Ada takaran, saudara. Sebanyak hujan turun dari langit itu tidak sembarangan. Asal hujan tidak bisa, saudara. Pada waktu mereka mulai menggemburkan tanah, saya kurang paham ya, mungkin kalau yang biasa bertani atau jurusan fakultas pertanian mengerti. Mulai untuk menanam benih mungkin perlu menggemburkan tanah, saudara ya. Terlalu keras tidak boleh, terlalu lembek, basah, terlalu banyak air ya tidak boleh, saudara. Jadi perlu air seberapa? Ya ini dikatakan sebanyak hujan yang turun dari langit. Tuhan yang mengawasi, yang ngatur. Oh ini waktunya untuk menanam benih. Perlu tanah digemburkan dengan air. Ya Tuhan turunkan hujan dari langit sebanyak hujan yang turun dari langit. Oh ini waktunya bertumbuh, perlu banyak air misalnya.
Ya Tuhan juga mengawasi dari awal sampai akhir tahun, Tuhan mengawasi saudara. Dan mencurahkan hujan sebanyak dari langit. Pas ukurannya. Kalau waktunya panen, tidak boleh ada hujan saudara. Ayat 14 saudara, perhatikan. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanammu pada masanya. Nah, pada masanya seperti saya katakan tadi. Pada masa menanam perlu air berapa? Tuhan kasih pada masanya. Pada masanya nanti perlu pertumbuhan, perlu banyak air. Tuhan kirim air. Pada masanya. Seberapa banyak? Dikatakan sebanyak hujan yang turun dari langit. Tepat pada masanya, takarannya sebanyak hujan yang turun dari langit. Ada takarannya. Dan dikatakan ayat 14, ia akan memberikan hujan untuk tanamu pada masanya, perhatikan, hujan awal dan hujan akhir. Tetap Tuhan yang mengontrol. Saudara. Dari awal tahun sampai akhir tahun, ini orang Israel nanam gandum, waktunya apa? Waktunya memberi benih, Tuhan kirim airnya sekian. Waktu memerlukan banyak air, Tuhan kasih sekian. Waktunya panen, Tuhan tidak kirim hujan. Makanya saya katakan saudara, kalau hujan turun dari langit biasa. Tapi kalau hujan turun dari langit pada masanya, itu keajaiban saudara. Tepat yang diperlukan berapa? Ya itu turun. Masanya tepat, takarannya tepat. Sebanyak hujan turun dari langit. Ini saya katakan saudara, merupakan hujan keajaiban. Saudara. Hujan keajaiban. Kenapa dikatakan ajaib? Karena dia turun itu yang diperlukan. Saudara. Pas, waktu nanam berapa, waktu pertumbuhan perlu sedikit lebih banyak air, ya pas segitu. Waktu panen tidak boleh ada hujan. Saya katakan ini adalah satu hujan keajaiban dari Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu saudara hadapi dalam hidup ini. Baik ekonomi, keuangan, bahkan kesehatan. Dikatakan di sini tadi suatu negeri yang kau masuki menduduki bukanlah suatu negeri seperti tanah Mesir. Tanah Mesir bicara soal dunia. Jadi kita mengiring Tuhan menghadapi segala kemustahilan. Saudara jangan khawatir. Karena apa dikatakan mata Tuhan mengawasi dari awal tahun sampai akhir tahun. Memang kemustahilan harus kita hadapi. Seperti contoh dalam bangsa Israel. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sediakan hujan. Hujan keajaiban. Kapan saudara hujan itu turun? Kapan hujan keajaiban itu turun kapan? Coba kita akan baca di dalam Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Puji Tuhan. Kapan hujan itu turun saudara? Hari ini, pagi hari ini. Di mana saudara mendengar firman pengajaran yang disampaikan. Dikatakan di sini, seperti menitik laksana hujan, menetes laksana embun, laksana hujan rinai ke atas tunas muda. Apapun keadaan kita saudara. Saya tidak mengerti, tapi kalau pagi hari ini saudara sempat mendengarkan firman pengajaran. Bagikan hujan yang dicurahkan dari langit pada masanya. Bagikan hujan yang dicurahkan dari langit sebanyak yang turun dari langit. Ini adalah hujan keajaiban Tuhan. Apapun keadaan saudara, saya tidak tahu. Satu hal yang saya tahu dan saya percaya saudara, saat firman Allah disampaikan, maka keajaiban Tuhan akan turun. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati untuk sebentar kita akan menyembah kepada Tuhan. Dan kita akan merasakan keajaiban Tuhan dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu, Tuhan
Engkau ajaib bagiku. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Ya, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus, Yesus. Syukur, syukur, haleluya. Lakukanlah mujizat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Lakukanlah mujizat-Mu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Sejauh telinga mereka mendengarkan firman-Mu. Sejauh itu Engkau menjangkau dengan keajaiban-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Engkau sungguh ajaib dalam hidup kami. Kami percaya kepada Engkau. Engkau memberikan solusi jalan keluar dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya. Sungguh percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biar kuasa Roh Kudus-Mu yang terus berbicara dalam setiap hidup kami. Untuk kami boleh mengalami keajaiban demi keajaiban dalam hidup kami. Dan kami boleh senantiasa memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Tuhan memberkati setiap sidang jemaat-Mu. Dimanapun juga mereka berada Tuhan.
dalam kehidupan mereka, masalah mereka. Tuhan buka jalan dan keajaiban Tuhan turun dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segala